Mas. Politik tuh seni. Jadi politik tuh baik. Seni. Cuman tergantung orangnya. Cuman pemainnya itu loh yang nggak Politikusnya pemainnya. posnya itu lah yang Iya. bagus itu. Iya. Jadi para politikus itu yang tikusnya Tikusnya itu ya. Iya. Jadi harusnya bukan politikus ya nyebutnya ya gitu. Iya. Jadi ada tikusnya itu jadi Emang tikus ya. Nah, oke. Nah, ketika Megawati itu dia nggak punya juru bicara ke presiden. Jadi posisinya jabatan itu masih ada, tapi nggak ada orang yang ngisi, yang in charge itu nggak ada ketika Megawati. Nah, ketika SBY itu mengaktifkan juru bicara kepresidenan dan ketika SBY ini juga dia ada undang-undang tentang pers segala macam. Dia setidaknya sedikit ada mencontek dari Soeharto ya. Yang bagian mana, Mbak? Sampai Ada pasal pers undang-undang juru bicara. Tapi kan undang-undang di sini kan kalau SBY undang-undang kebebasan pers. Karena ketika persnya terlalu bebas, dia berusaha untuk mengatur. Beda kalau yang si Soeharto itu kan udah dicabut semua, nggak ada itu namanya kebebasan. Ya kayak zaman Hitler itu. Jadi apa yang disampaikan itu ya yang bersifat propaganda. iya dan satu arah kan. Kalau nggak apa yang baik-baik itu pokoknya ditampilin lah gitu. Tapi yang gagal atau apa itu udah nggak ditampilkan lagi. Begitu turun langsung melekat. Tuh. Nah, Tapi ada bagusnya juga. ini ada faktor perkembangan humas. Jadi kalau kita mau rangkum secara keseluruhan tadi yang udah kita omongin panjang lebar itu ada 4 faktor kenapa humas itu berkembang. Yang pertama tadi kan demokratisasi, ya kan? Proses demokratisasi itu ini berkembang banget, apalagi di negara-negara dunia ketiga kayak dulu itu kan pertama kayak negara-negara Asia Tenggara. Itu kan kita belum menganut sistem ini gitu. Ketika demokrasi ini masuk itu kan jadi semuanya kayak Thailand lah, Filipina semua itu berubah jadi demokrasi. Mungkin sekarang tersisa itu yang masih belum tuh Cina. Nah, Cina masih pakai. Iya. Mereka masih pakai. Terus yang kedua itu perkembangan teknologi komunikasi. Nanti saya betulkan. Komunikasi. Komunikasi. Itu kesalahan keypad lah. Saya tahu itu. Kadang Iya itu keypadnya nakal keypadnya itu. ya betul. Ya Mbak Fitri emang gitu kok. Ya kan loncat ya. Iya, mulai jadi muang. Tapi pada paham. Tapi tentunya kita bisa mencerna dan Iya. Pintar. Yang ketiga itu ada privatisasi dan liberalisasi perekonomian. Jadi yang kayak tadi saya bilang, karena ketika privatisasi itu terjadi, liberalisasi ekonomi terjadi, itu banyak perusahaan-perusahaan asing bisa masuk kan. Iya. Terus perusahaan nasional sekalipun gitu, kita bisa kompetisi, kita bisa jual produk kita ke luar negeri gitu. Kayak Indomie nyampe kan sekarang ke Taiwan gitu. Itu salah satu bentuk dari adanya liberalisasi ekonomi ini tadi gitu. Terus yang tadinya itu perusahaan perekonomian, jadi sumber-sumber ekonomi itu tadinya dikuasai sama negara, terus tapi bisa dilepas. Akhirnya banyak kayak perusahaan rokok misalnya itu kan punya individu gitu. Nah ketika ada perusahaan-perusahaan ini muncul, privatisasi ini, jadi sektor-sektor yang individu ini bisa untuk punya perusahaan, muncul wadah-wadah baru buat humas yang bukan cuma sekedar lembaga pemerintahan, tapi ada perusahaan-perusahaan, ada organisasi sekarang, ada organisasi kayak LSM misalnya, karena sebagai respon dari perusahaan tadi, perusahaan komersial ini. Jadi tempat untuk humas bergerak ini lebih besar, lebih banyak. Dan yang terakhir itu penerapan good governance. Nah, good governance itu sebenarnya kelanjutan dari demokratisasi. Jadi salah satu unsur demokrasi itu selain kayak hak individu diakuin, ada yang namanya good governance. Jadi bagaimana pemerintah itu ini tuh good governance tuh pemerintahan yang baik, bagaimana suatu negara memimpin dengan baik gitu kan. Nah, pemerintahan itu berjalan dengan baik. Nah, ketika good governance ini diterapkan kan ekspektasi mereka tuh ada hubungan yang harmonis kan antara masyarakat sama publik. Saya kok dilihatin. Terus memang pusatnya. Terus saya grogi loh. Jadi merayu ini. jadi ada ada PR tetap masih ada. Jadi kan dengan estimasi itu ada pembagian kerja yang jelas, pembagian divisi di pemerintahan, terus ada hubungan yang harmonis, hubungan yang seimbang. Nah, itu gunanya kenapa ada good governance. Jadi sebenarnya kalau pemerintahnya itu bagus, terus dia juga bekerja sama dengan perusahaan atau organisasi itu juga seimbang, terus otomatis kan kebutuhan publik juga terpenuhin, terus aspirasi publik juga tersampaikan. Nah, itu kenapa good governance itu penting. Karena kalau good governance ini nggak ada, hubungannya akan jadinya asimetris, Mbak.
Gitu. Oh, Sekian oke. sampai Oke. di sini. Terus jangan lupa itu PR-nya tadi buat Mbak Fitri sama Mbak Ika Iya. kan baru datang. Iya. Iya. Mencari Mencari. Oh, saya coba cari. atau dibuat khusus ya. Mencari nama seperti nama saya. Jadi di modul Sania, satu itu di modul satu tuh dijelasin ada kayak humas itu public relation tuh kalau di perusahaan namanya nggak selalu humas, nggak selalu departemen humas, nggak selalu departemen public relation, tapi bisa juga 3 ini. Nah ini udah ada perbedaannya apa. Nah saya mau cari Mbak cari tahu, jadi buka website lah gitu, misalnya website Unilever gitu. Kalau di Unilever itu ada nggak sih departemen humasnya? Terus namanya apa namanya public affairs atau namanya marketing communication? Iya. Terus orangnya itu siapa? Kasih fotonya, kasih namanya. Jadi kayak profilnya kalian Jibril. Ini adalah humas. Iya. Ini PT maju mundur, nggak mundur nggak maju. Manajer Kania ya. Kanias manajemen. Iya, terus Iya. jadi terus punya program apa dia di situ Oh, humasnya. Nah, kalau program itu biasanya dicek di corporate social, saya tulis itu corporate social responsibility atau CSR. Oke. Atau karena humas itu identik dengan kegiatan yang sifatnya non komersial atau non profit. Ini nanti dikasih nggak kita materi ini? Oh enggak saya kasih. Nggak ya? Enggak, tapi saya bohong. Jadi saya kasih. Aduh. Corporate Jadi terima kasih. social kami yang betul.